Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A3 CGP Angkatan 6 Kabupaten Darmasraya akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada ruang kolaborasi modul 2.1 dengan anggota kelompok Ibu Fajri Rezi Eski SPDI MPD, Ibu Desi Budiarti SPD MPD, dan Ibu Yulia Indriani SPD. Dengan pengajar praktik Ibu Vivi Risanti SAG MPD dan Ibu Desi Dahlan MPD, dan fasilitator Bapak Edi Kurniawan Nurdin SPD. Situasi 4 untuk tingkat SMA. Bu Derana adalah seorang guru biologi SMA. Ia mengajar murid-murid kelas 10. Adapun tugas pembelajarannya adalah murid dapat menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia beserta ancaman dan pelestariannya. Karena situasi sedang pandemi, Bu Derana kemudian menggunakan metode flip learning, di mana sebelum pertemuan daring dengan guru, ia meminta murid-muridnya untuk mempelajari dulu materinya. Bu Derana telah menyiapkan paparan tentang materi keanekaragaman hayati yang dapat diakses secara mandiri oleh murid-muridnya. Di dalam paparan ini, Bu Derana menjelaskan tentang konsep kunci dari keanekaragaman hayati dan tingkatannya, yaitu keanekaragaman ekosistem, keanekaragaman spesies, dan keanekaragaman genetik. Ibu Derana juga menyediakan beberapa sumber belajar yang berkaitan dengan wilayah kritis keanekaragaman hayati di Indonesia. Sumber yang ia sediakan misalnya artikel dari koran, video-video dari Kehati, WWF, Greenpeace yang ia ambil dari internet. Untuk membantu murid-muridnya belajar mandiri, Bu Derana menyiapkan beberapa pertanyaan pemandu. Setelah tahapan belajar mandiri, murid-murid kemudian diminta mengikuti kuis tertulis dengan pertanyaan terbuka, di mana setiap murid akan diminta untuk memberikan umpan balik terhadap jawaban dua temannya. Ibu Derana memastikan setiap anak mendapatkan umpan balik dari temannya. Ibu Derana lalu meminta murid membuat jurnal refleksi yang harus dilengkapi sebelum mereka masuk ke tahapan pembelajaran sinkron melalui pertemuan Google Meet. Dalam tahap forum diskusi sinkronus, guru memberikan pertanyaan pemantik untuk memulai. Pertanyaan-pertanyaan tersebut diantaranya: yang pertama, tingkatan keanekaragaman hayati mana yang paling penting dilindungi terlebih dahulu? Mengapa? Yang kedua, kapan terancamnya keanekaragaman hayati ekosistem dapat mengancam keanekaragaman hayati spesies dan genetis? Mengapa? Dan yang ketiga, dan pertanyaan-pertanyaan lainnya yang dapat memperkaya materi. Selama proses diskusi daring, Ibu Derana mengamati jawaban-jawaban murid untuk mengetahui apakah ada miskonsepsi yang dimiliki murid atau apakah ada murid-murid yang tampak belum paham. Di akhir diskusi, Ibu Derana memberikan murid tantangan untuk membuat paket info digital yang mengidentifikasi ancaman pada satu lokasi di wilayah Indonesia yang membawa dampak negatif bagi 3 tingkatan keanekaragaman hayati, sekaligus berikut rekomendasi penanganannya. Bu Derana memperkenankan murid memilih sendiri lokasinya berdasarkan kasus yang nyata terjadi di Indonesia. Bentuk paket info digital pun bebas sesuai kenyamanan murid, misalnya video singkat, poster digital, situs web, rekaman suara, dan sebagainya. Asalkan semua informasi yang disajikan sesuai dengan rubrik penilaian yang diberikan dan telah didiskusikan bersama, murid kemudian bekerja secara mandiri berdasarkan tenggat waktu yang telah disediakan. Selama murid-murid bekerja, Bu Derana juga menyediakan slot-slot waktu tertentu untuk bertemu dengan beberapa murid yang berdasarkan hasil penilaiannya masih memerlukan bantuan. Di dalam slot waktu khusus ini, Bu Derana menjelaskan kembali konsep-konsep serta memberikan banyak contoh. Pertanyaan diskusi. Yang pertama, dari skenario pembelajaran yang telah ditelaah, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Kebutuhan belajar murid yang telah dipenuhi oleh Bu Derana adalah yang pertama yaitu kesiapan, yang kedua minat, dan yang ketiga profil belajar siswa. Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Dengan cara yang pertama, Bu Derana menggunakan metode flip learning.
Yang kedua, Buderana menjelaskan tentang konsep kunci dari keanekaragaman hayati dan tingkatannya, keanekaragaman ekosistem, keanekaragaman spesies, dan keanekaragaman genetik. Yang ketiga, Buderana menyiapkan beberapa pertanyaan pemandu. Dan yang keempat, setelah tahapan belajar mandiri, murid-murid kemudian diminta mengikuti kuis tertulis dengan pertanyaan terbuka, di mana setiap murid akan diminta untuk memberikan umpan balik terhadap jawaban dua temannya. Metode pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? 1. Diferensiasi konten menggunakan metode flip learning dan sumber yang disediakan, misalnya artikel dari koran, video-video dari Kehati, WWF, Greenpeace yang ia ambil dari internet. Kedua, diferensiasi proses. Murid kemudian bekerja secara mandiri berdasarkan tenggat waktu yang telah disediakan. Murid-murid kemudian diminta mengikuti kuis tertulis dengan pertanyaan terbuka, di mana setiap murid akan diminta untuk memberikan umpan balik terhadap jawaban dua temannya. Ibu Derana memastikan setiap anak mendapatkan umpan balik dari temannya. Guru memberikan pertanyaan pemantik untuk memulai pertanyaan-pertanyaan tersebut. Di antaranya, tingkatan keanekaragaman hayati mana yang paling penting dilindungi terlebih dahulu? Mengapa? Kapan tercemarnya keanekaragaman hayati ekosistem dapat mengancam keanekaragaman hayati spesies dan genetis? Mengapa? Dan pertanyaan-pertanyaan lainnya yang dapat memperkaya materi dan pemahaman murid akan konsep. Yang ketiga yaitu diferensiasi produk. Bentuk paket info digital pun bebas sesuai kenyamanan murid, misalnya video singkat, poster digital, situs web, rekaman suara, dan lain-lain sebagainya. Bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Yang pertama yaitu assessment for learning, pengamatan atau observasi selama pembelajaran, memperkenankan murid memilih sendiri lokasinya berdasarkan kasus yang nyata terjadi di Indonesia. Yang kedua, assessment of learning, yaitu pertanyaan-pertanyaan tersebut diantaranya, tingkatan keanekaragaman hayati mana yang paling penting dilindungi terlebih dahulu? Mengapa? Kapan terancamnya keanekaragaman hayati ekosistem dapat mengancam keanekaragaman hayati spesies dan genetis? Mengapa? Dan pertanyaan-pertanyaan lainnya yang dapat memperkaya materi dan pemahaman murid akan konsep. Yang ketiga yaitu assessment as learning. Murid-murid kemudian diminta mengikuti kuis tertulis dengan pertanyaan terbuka, di mana setiap murid akan diminta untuk memberikan umpan balik terhadap jawaban dua temannya dan meminta murid membuat jurnal refleksi yang harus dilengkapi sebelum mereka masuk ke tahapan pembelajaran sinkron melalui pertemuan Google Meet. Demikianlah hasil diskusi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.